Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi analisis hasil layanan bimbingan dan konseling anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Randa Rizawati, MPD. Sebelum mulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Arianti Setiawan, saya anggota dari kelompok 8. Keberadaan bimbingan konseling di lingkungan PAUD sangat dibutuhkan, karena banyak perilaku bermasalah muncul pada peserta didik ketika dewasa yang disebabkan oleh masa lalunya di waktu kecil. Pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan dan penyesuaian diri untuk memecahkan masalah. Bimbingan bertujuan untuk membantu menumbuhkan kemandirian dan kemampuannya serta bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tujuan bimbingan konseling anak menurut Gildart K. A. Bertujuan dasar memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan pikiran, emosi, dan tingkah laku. B. Tujuan orang tua. Orang tua bertujuan membawa anaknya untuk mendapatkan terapi. C. Tujuan konselor. Konselor sebagai dampak dari hipotesis yang dimiliki konselor tentang mengapa anak memiliki perilaku tertentu. D. Tujuan anak. Tujuan ini muncul selama sesi terapi dan secara efektif merupakan tujuan yang diinginkan anak, meskipun anak kadang tidak mampu untuk mengucapkannya. Prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini. A. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. B. Bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. C. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. D. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. E. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. F. Bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan anak. G. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. H. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. I. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. J. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikannya kepada sekolah dan tenaga ahli. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Konseling pada dasarnya merupakan suatu layanan yang bersifat terapeutik atau penyembuhan, dan layanan ini hanya dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki kemampuan untuk konseling. Guru pendamping anak usia dini tidak dibekali secara khusus untuk melakukan konseling. Apabila guru pendamping menemukan masalah yang cukup berat, maka
guru dapat melakukan pengalih tanganan penanganan kepada ahlinya, misalkan dokter, konselor, atau psikologi. Langkah-langkah evaluasi bimbingan dan konseling pada anak usia dini. 1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. 2. Mengembangkan dan menyusun beberapa instrumen. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Melakukan tindak lanjut. Jadi, kesimpulan hasil layanan bimbingan konseling anak usia dini adalah upaya memberikan bantuan yang dilakukan oleh guru terhadap anak usia dini agar anak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, guru dapat menggunakan beberapa langkah. Apabila dalam proses konseling guru tidak mampu mengatasinya, guru dapat mengalih tangankan kepada ahlinya. Layanan evaluasi merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru pendamping terhadap anak usia dini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.